tidak potong Iya, Anda. Ibu. Saya tidak potong Aku Anda. katanya kan gitu. Kan saya bilang ini Tuhan itu umum. Sebentar dulu Kak Fen, saya mau ngomong sama ini asisten saya Dona. Asisten saya si Dona sebentar. Asisten saya Ya. Dona. Ya kita di Ya, sini tidak Bunda. boleh banyak terlalu ngomong, kita harus mendengarkan, oke? Kan tapi kan tanya bisa Iya. kenapa yang di atas. Saya mau bilang himbau kepada asisten Dona saya, tolong standby, tapi nggak usah banyak ngomong. Itu aja kok. Silakan Fen. Ya, saya diam dulu ya, Bu Gem. Mbak Nura. Ya silakan fans. Tunggu. Iya, sama seperti yang tidak lari ke topik, tapi seperti di Muhammad kan dia adalah roh di Islam, benar toh? Dia Benar? adalah apa? Roh. Benar, adalah apa? Roh kalau diartikan ke Indonesia kan Tuhan, benar Oh, toh? siapa yang bilang roh artinya Tuhan? Benar. Sudah Di ada mana data, tertulis? datanya ada, datanya banyak. Di mana? Di mana roh itu adalah Tuhan? Disematkan kepada Nabi Muhammad. Iya, di mana? Banyak, Di mana? makanya aku tidak searching. Itu ini semua sudah bilang. Oke. Dengan pengikut-pengikutnya bilang kalau Muhammad itu adalah roh, adalah Tuhan. Di mana tertulis? Iya, di mana tertulis? Di mana? Makanya lihat, Mbak. Udah banyak tuh viral sekali. Viral kan, Mbak? Kamu pernah dengar nggak umat Muslim mengatakan tiada Tuhan selain Allah itu bahasa? Banyak. Iya, sebentar, Makanya banyak sebentar, Muslim yang sebentar. lari. Muslimnya Sebentar lari. dulu, sebentar. Kenapa tanya kita Sebentar, tentang iya. Yang lari, yang biasa yang lari itu bukan Muslim. Yang biasa lari itu, yang pada waktu ada Tuhan yang mau ditangkap, semua muridnya kabur. Nah, itu. Iya, semua muridnya kabur. Herannya Tuhan ditangkap, semua muridnya kabur. Nah, sekarang pertanyaan datanya saya begini. ada, Mbak. Datanya Oh, ada. data. Kamu mau Mereka data? lari. Oke. Ibunya aja Oke. Sebentar, kamu dulu. Kamu dari tadi nggak pakai data loh. Markus Sebentar 14, Bunda Gembili. Oke, Markus Markus ya. 14, nomor 50. Betul. Oke, saya dengarkan saya fans. Saya pasang telinga kamu, jangan sampai minyak-minyak B2 mengalahkan bagaimana tungkiknya telinga kamu ya. Nah, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ngeri ya, ada Tuhan yang ditangkap kok semua muridnya pada kabur. Padahal Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa bisa menyamakan diri sendiri? Kenapa bisa? Silakan dijawab. Di mana roh itu adalah Tuhan? Mana? Rob, kalian sendiri yang ngomong. Kenapa tanya di saya lagi? Kalian udah mengaku loh di semua umat sampai 22 orang. Bukan, 22.000. Aduh, 22 orang. Sudah banyak yang Mbak dikatakan kalau Muhammad itu Rob. Rob, baru itu siapa yang si Suma Kita dengarkan aja dia. Pemimpin yang bilang begitu. Wahai para umat Islam, para Muslim, sembahlah Rob kita Muhammad. Udah banyak Mbak. Sian Mbak, kenapa harus tanya tentang Yesus itu adalah Tuhan, Tuhan adalah manusia. Memang kayaknya kan Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri yang turun menjadi manusia, Mbak. Oke. Jadi Bunda Maria melahirkan Yesus sebagai manusia juga ya? Ya. Bagaimana? Oke. Yesus dilahirkan Bunda Maria sebagai manusia juga ya? Pertanyaan apa itu Mbak? Pertanyaan itu Mbak itu tidak termasuk, itu adalah kehendak Allah sendiri. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang saya tanya. Yesus sebagai manusia dia kira-kira normal apa enggak sih Bunda Fel? Maksudnya seperti Muhammad. Normal atau nggak normal atau abnormal? Normal atau abnormal? Pertanyaan kalau normal Muhammad apa abnormal? Nah, sekarang tanya Muhammad itu normal nggak? Oh normal lah, sehingga dia punya anak dengan istri. Pertanyaan saya, Yesus manusia. Yesus normal apa enggak? Kalian sembah manusia. Yesus normal apa enggak? Menjadi mayat. Kalau Tuhan kami langsung naik. Enggak normal. Nikah sama anak kecil. Kalau kalian mau menghujat di sini, saya minta datanya dari Om. Menikahi anak kecil, tunjukkan datanya. Umur berapa menurut Bible perempuan yang boleh dinikahi? Silakan Om.
Silakan. Menurut Bible ya, catatan Bible, umur berapa perempuan yang boleh dinikahi? Silakan, tunjukkan sama data sama saya. Kalau kalian tidak sanggup untuk apa? Untuk mengcounter dari narasi-narasi Islam, tolong jangan menghujat. Saya dari tadi di sini tidak menghujat. Kenapa saya katakan normal? Karena apa? Karena kalian ya membuat Yesus yang dilahirkan Bunda Maria, yang hakikatnya 100% adalah manusia, memiliki kelamin yang umur 8 hari dia disunat, seolah-olah dia tidak normal gitu loh. Nah, kau mengatakan Nabi Muhammad kami tidak normal karena menikahi bocil. Tunjukkan kepada saya menurut Bible perempuan berumur berapa yang boleh dinikahi. Begitu baru enak dong. Silakan Om. Tidak dijelaskan secara terperinci. Ya udah, Kalau kita melihat dari aturan rabbinik itu, kalau nggak salah itu sekitar 15 tahun ke atas. Siapa yang bilang? Tunjukkan datanya sama saya. Ayo, nanti kau akan tertampol. Tunjukkan datanya sama saya. Menurut Rabi. Ayo, tunjukkan datanya sama saya. Tunjukkan dong. Tunggu. Ayo, ya, silakan. Di mana referensimu? Kalian taunya menghujat saja. Dia itu ada. Di mana? Di Google juga Dimana? ada. Gak ada, Usia gak ada. minimal pernikahan Yahudi. Nggak, kau tunjukkan. Tunjukkan datanya sama Ada. saya. Ada Di mana? di Google. Mana? Ya bacakan. Oh guru kamu Google. Kalau cuman bilang begitu, kalau memang cuman bilang begitu ya biasa ngocok dia, Bun. Oh iya. Banyakan ngocok begitu. Parah lah. Ada. Di mana? Tunjukkan, bacakan Itu ada datanya. banyak di Google. Coba lihat. itu Nggak pasti. bisa dong kayak begitu. Kalau di Google, Siti Aisyah itu bukan berumur 6 tahun dengan 9 tahun. Kalau di Google, kalau cari Google ya. Ayo, di mana? Mana? Ya. Mana? Mau cari usia nikah Siti Aisyah atau usia nikah orang Yahudi? Orang Yahudi di mana? Katanya Oh, pada waktu oke. di zaman Yesus itu menikah umur 15 tahun perempuannya. Mana? Kalau di Google itu sekitar 15 tahun ke atas. Yang jelas Itu tidak tahun di bawah berapa? 10 tahun. Mana Tidak di bawah tunjukkan? 12 tahun. Perempuannya ya, bukan laki-lakinya. Perempuannya. Aduh. Silakan. Banyak referensinya di Google. Nggak bisa bang. Kalau di situ kalau saya bilang cari aja, cari juga dong. Kalau di Google ternyata Bunda Aisyah itu bukan berumur 6 tahun. Ada Tidak. juga yang meriwayatkan beliau itu pada waktu itu ikut perang. Ayo, coba. Silakan cari. Yang kau bilang katanya Rabi Yahudi itu menikah umur 15 tahun, betul? Bukan Rabi Yahudi, menurut ketentuan Rabi-Rabi Yahudi, bukan si Terus? Rabi Yahudi nikah. Perempuan atau yang menikah yang boleh menikah itu umumnya? Dia perempuan, baik perempuan maupun laki-laki. Oh, lu harus nggak di atas bisa kayak 15 begitu. tahun. Di mana tertulis? Cepat. Ayo.
Di Jewish Encyclopedia, Mbak. Dalam dalam traktat Sanhedrin Aduh. ayat Ya. 76 bagian B. Ya, Di silakan. Itu dikatakan wanita usia baiknya menikah itu harus ketika masa pubertas. Sekarang pertanyaan saya, masa pubernya wanita pada zaman dahulu umur berapa tahun? 14 ke atas kalau Ngawur ini orang, ngawur. Tunjukkan, tulis tunjukkan dalam masa Sanhedrin puber. 76B. Masa puber itu bukan berumur 14 tahun. Berumur 7 tahun aja sudah ada orang yang pada waktu itu sudah haid di zaman dahulu. Ada Sekarang 7 pertanyaan, tahun. loh, Ada. nah buktikan sama saya, masa puber wanita di zaman dahulu sebelum abad Masehi itu berumur berapa? Ayo. Kalau menurut traktat Jangan Sanhedrin menurut saya, tadi, enggak. itu 14 Cepat ke carikan. atas. Tidak ada. Cepat carikan. Coba lihat. Cepat carikan. Tadi saya sudah baca. Carikan. Kau baca mana kau? Kau jedanya terus. Kan saya buka Tunjukkan sama saya. internet, buka browser, jadi putus-putus suara saya. Tetapi orang tua Di mana masa puber? Horas, Di mana masa puber? Sementara Maria referensi melahirkan dari umur 12 traktat tahun. Yahudi. Hei, saya tanya sama kau. Maria melahirkan aja berumur 12 tahun loh. Di mana? Tulis di mana? Oke. Ya. Sebentar. Kau kerjanya menghujat aja muncung tai kau. Hujat gimana? Ya, iyalah. Bisa kau menunjukkan bahwa perkawinan baginda Rasulullah itu pada waktu itu menjadi rancu. Itu kan sudah jadi rahasia umum lagi, Bu Nora. Loh. Nih. Ensiklopedia dari Katolik online. New Advent. Maria kemudian berumur 12 hingga 14 tahun. Yusuf yang pada waktu itu sedang berumur 90 tahun. Pergi ke Yerusalem di antara kandidat-kandidat bahwa Santo Yusuf adalah seorang lelaki tua pada waktu menikahi ibunya Tuhan. Dalam Injil Perjanjian Baru memang dikatakan Yusuf tidak berhubungan badan dengan Maria ketika ia mengandung Yesus dan Yesus bukan benih dari Yusuf. Tetapi mengenai masalah persetubuhan ini, Injil Matius menyatakan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya. Jadi menurut Matius, Yusuf tidak bersetubuh dan dia tidak bersetubuh dengan dia. Bukan, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan. Jadi menurut Matius, Yusuf hanya tidak bersetubuh. Jika ekstremis Kristen menyatakan kriteria pedofilia adalah berhubungan seks dengan pasangan di bawah usia 17 tahun, artinya pasangan suci ini sebagaimana kepercayaan Kristen telah menjalin dan melakukan hubungan pedofilia. Selain itu, kita dapat pula menyimpulkan bahwa tidak ada batasan umur pernikahan dalam literatur kitab suci Kristen sekalipun. Contohnya adalah Maria yang dinikahi Yusuf pada usia 12 tahun. Oke lah, 12, tapi bukan 6 tahun kan? Beda jauh, 6 tahun dengan 12 tahun. Dengarkan ya. Dengarkan Masa sebentar. dan masa belum puber itu ibarat kalau Sekarang saya tanya sama buah kau. pisang Nenek masih saya tanya dulu sama kau. Nenek moyangnya nenek kau menikah umur berapa tahun? saya nggak tahu, Bu. Aduh. Ngeri Lebih kali baik kita kalian kembali ya. aja ke topik.
Bukan. Sekali lagi kalau kalian mengatakan pedofilia itu apa? Menyukai anak-anak, ya. Baginda Rasulullah menikahi Siti Aisyah itu bukan karena kemauannya sendiri, ya. Dengarkan, ya. Karena Bunda Aisyah itu terkenal memang pada waktu itu dia adalah seorang penghafal. Sehingga hadis-hadis itu banyak yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah. Oke lah. Paham? Iya. Nah, sebelum Saya bisa Baginda terima. Rasulullah, dengar, sebelum Baginda ya. Rasulullah meminang Siti Aisyah, sudah ada orang pada waktu itu yang meminang Siti Aisyah. Berarti, pada waktu zamannya Baginda Rasulullah, Siti Aisyah itu udah diketahui sudah akil balik, sehingga boleh dilamar. Iya. Abang jangan menyamakan yang sekarang dengan yang dahulu, Bang. Iya kan. Emang Kalau yang sekarang dahulu kan itu masih jahiliyah kan, Bu, masih bukan kebodohan. soal jadi jahiliyahnya, wajar. Bang. Bukan soal jahiliyahnya, Bang. Apakah Abang melihat badannya orang di luar sana dengan badannya orang Asia itu sama ukurannya? Tidak kan? Tidak kan? Tidak. Beda, iya. Ya udah. Tapi Kamu aja menurut kalau hukum melihat orang Yahudi. Amerika, dengar. Kamu aja kalau melihat orang Amerika ya, orang yang masih anak SD aja seperti anak SMA. Oke. Gitu loh. Jadi Tapi jangan kau menurut hukum menyamakan Yahudi, tubuhnya badan itu, Asia. Ah, Bang, jangan kau mengatakan si Ribka itu aja kalau menurut dari kitab-kitab orang rabi-rabi Yahudi itu umur 3 tahun loh Bang dinikahi oleh Ishak. di mana? Lah kamu baca aja sendiri. Kamu jangan apa deh. Kamu belajar tuh sama Billy Yahudi tuh. Itu memang mengimani apa? Kitab Tidak. Yahudi. Dia punya kitab tanah. Itu Ribka, aja Bang. Ribka dipinang itu sudah pasti di atas usia pubertas, bukan Ah, di bawah. Loh, dari mana kau tahu Bang? Coba tunjukkan sama saya. Itu tadi hukum Yahudi, Sanhedrin. Enggak, saya tidak tanya hukum Yahudi. Dari mana? Dari Bible itu bahwa Ribka Lah. berumur sudah pubertas. Orang-orang Yahudi, Ibrani dari Abraham itu kan berdasarkan Hmm. aturan. Mereka juga Ah. adalah orang-orang yang Bacakan waras ya. juga, Bu. Oh, enggak lah. Ya, Enggak lah. gimana? Sebentar Ngapain ini ya. anak-anak dinikahi apalagi umur 3 tahun? Makanya Bang, kamu bacalah Bible kamu ya. Fakta-fakta Alkitabiah berikut digunakan untuk menetapkan usia Ribka saat menikah dengan Ishak. 1. Sarah Ya. berusia 90 tahun ketika Abraham berusia 100 tahun. Abraham berusia 100 tahun ketika Ishak lahir. Sarah meninggal pada usia 127 tahun. Ishak berumur 40 tahun ketika ia menikahi Ribka. Nah, fakta ini berikutnya. Saat berusia 90 tahun si Sarah, Ishak dilahirkan, ya kan? Ishak berumur 37 tahun ketika ibunya Sarah meninggal. Sudah kau dengar ya? Terus Ya, aku ini. dengar. Terus sebentar. Ketika Ishak berumur 37 tahun saat ibunya meninggal, Ribka lahir. Dengar baik-baik. Ketika Ishak berumur 37 tahun, si Ribka sudah dilahirkan. Karena Ishak berumur 40 tahun ketika menikahi Ribka, berarti 40 kurang 37 berapa? Halo. Ya udah. Jadi Ishak berumur 40 tahun ketika menikahi Ribka. Ketika Ishak berumur 37 tahun, si Ribka lahir. Tapi Bu, dalam Taurat, Taurat, Kejadian sampai Ulangan, kau bantah saya, kisahnya aku baca Bible kamu. itu di kisah dalam bantah kitab Bible Taurat, kamu. itu kisahnya Kau itu bantah. Ribka sementara menimba air. Menimba Terus air. datang si Eliezer, hambanya pesuruhnya Ya. papanya Ishak Ya. untuk datang meminang. Bagaimana pula Ya. anak usia 3 tahun bisa menimba air. Nah, pertanyaan Nah, saya, pertanyaannya sih pada itu. waktu si Ribka umur 3 tahun, badannya sekecil apa? Sekecil anak 3 tahun. Coba Tapi di tunjukkan Torah. bagaimana. Tunjukkan Ibu bagaimana tadi di baca. zamannya Abraham dengan di zaman sekarang. Tunjukkan sama saya. Iya, ada di dalam Bible itu tertulis, Bu. Loh, di dalam Ribka Bible-mu aja Tuhan. dipersunting Dengar. Ketika Dengar. dia Di dalam lagi Bible-mu sementara aja. menimba Di air dalam, di sumur. Om. Ya, Di dalam gimana? Bible-mu aja Tuhan berfirman dalam hati aja bisa ditulis.
Di dalam Bible-mu aja, Abraham menikahi si Sarah, ternyata Sarah adalah adik kandungnya sendiri. Bisa kok ditulis. Ayo. Ayo. Iya, itu kan yang menulis kitab Taurat itu Loh. Nabi Musa. Bukan soal Nabi Musa. Sekarang oke, sekarang pertanyaan saya. Mana original teks kitab Tauratnya Musa? Itu ada sama orang Yahudi, kitab Tanakh Loh. itu original teks. Jadi yang di Bible berbahasa kamu, Ibrani. yang di Bible kamu ini kitab siapa? Kitab terjemahan Oh, diterjemahkan dari mana? dari original teks Tanakh Bahasa apa? bahasa Ibrani. Nah, sekarang mana originalnya? Biar kita tengok dong. Ada sama orang Yahudi. Oh, berarti itu kitabnya Yahudi. Iya, memang kitabnya Yahudi. Oh, bukannya kitabnya Kristen. Kan kekristenan itu sejarahnya kan Yahudi itu ibunya kekristenan. Loh, sejak oke, berarti Bunda Maria itu melahirkan Yesus yang rupanya agama Kristen. Bukan agama Yahudi. Oh, bukan. Oh, jadi Yahudi dengan Kristen sama? Sama. Oke, Kan Kristen itu Kristen apa artinya? itu waktu dulu itu satu mazhab, salah satu mazhab dalam agama Yahudi. Apa tuh Sama-sama mazhab? dengan mazhab Farisi. Apa tuh mazhab? Apa tuh mazhab? Golongan sekte. Oh, jadi Kristen ini, sekte. Oke. Kristen ini menyembah Yesus. Ya, karena Yesus itu sang firman, makanya dia menyembah Oke, Yesus. sekarang pertanyaan saya, apakah orang Yahudi menyembah Yesus? Lah, kan yang menyebabkan perpecahan skisma antara Yahudi sama kekristenan Itu siapa? ada banyak hal. Makanya jangan Saya heran bertanya. sampai sekarang orang Yahudi meludahi orang Kristen. Karena kita Loh, ada saya skisma. bertanya, Wah, Yesus iya. emangnya beragama Kristen? Yahudi. Saya orang Yesus bohong kalau saya bilang Yesus Oke, beragama Kristen. Yesus kenal Kristen. Iya. Terus Dari mana dia kenal Kristen? Siapa pendiri Kristen? pendiri Kristen kan Kristen itu artinya pengikut Kristus. Saya bertanya, Kristen ada abad pada berapa? Ada Jangan nggak tahu ketika sejarah. murid-murid Yesus pergi ke Antioquia, mereka dijuluki Kristianoi, artinya Kristen. Siapa yang menyebutkan Kristen? Adakah murid-murid Yesus beragama Kristen? Lah, murid-murid Yesus itu kan beragama Yahudi. Bukan Kristen kan? Bukan. Nah, Kristen menyembah Yesus, apakah Yahudi menyembah Yesus? Yang Kristen yang menyembah Yesus. Yahudi menyembah Yesus nggak? Tidak. Mereka menyembah Bapa. Nah, sekarang Hashem pertanyaan Elohim saya, namanya. bagaimana mungkin kalian mengaku kalian dari Yahudi? Kan bisa dilihat dari kitab Dari mana? Perjanjian Baru itu bisa kita Bukan lihat. kita perjanjian baru. Saya tidak mau perjanjian baru itu dari bahasa Yunani. Yesus Ya, nggak gini pakai bahasa aja. Yunani. Yesus begini kan seorang rabi. Begini deh, di mana keturunan 12 suku Israel ini ada yang beragama Kristen. Itu aja dulu deh, biar enak kita. Gini-gini aja, Bu. Yesus kan itu seorang rabi. 12 suku Israel itu adakah yang beragama Kristen? Ada. Adakah yang tidak bersunat? Ya, semua bersunat. Lah, Kristen bersunat. Iya, ada. Kalau Kristen Yahudi itu bersunat. Di mana orang Yahudi beragama Kristen? Zaman sekarang atau? Zaman dahulu lah. Kamu tahu nggak? Iya, Kitab murid-murid. Talmud. Kamu tahu nggak kitab Murid-murid. Talmud? Oh, Kamu zaman tahu nggak dulu. kitab Talmud? Kamu tahu nggak kitab Talmud? Tahu, itu kitab komentari rabi-rabi Yahudi. Nah, mereka mengatakan bahwa Mbak Bunda Maria itu apa? Ya. Apa? Ya, kan Apa? waktu itu terjadi skisma. Saya bertanya. Pergesekan antara Yahudi dengan Kristen. Orang Yahudi mengatakan Bunda Maria itu siapa? Mereka bilang pelacur. Ya udah, berarti adakah orang Yahudi menerima Yesus sebagai apa? Tuhan. Ada murid-murid Yesus. Tuhan. Kan mereka juga orang Yahudi. Di mana murid-murid Yesus menyembah Yesus sebagai Tuhan? Coba lihat di kitab-kitab itu. Alah. Sekarang kitab kau ini kitab yang mana? Perjanjian baru. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Loh, itu tapi kan perjanjian lama kitabnya Yahudi. Kenapa kau ambil kitab Yahudi?
Ya kan kami Kristen itu sejatinya Sejak kapan dari Musa? agama Sejak Yahudi. kapan Musa? Sejak kapan Musa Yesaya itu mengenal Kristen? Sejak kapan? Carilah dulu data sama saya mereka menyebut Kristen. Janganlah buat malu dulu. Ya mana? Di mana? Di mana? Kayak kalau di dalam Islam itu ada Syiah, ada apa? Saya malas ya berdiskusi sama orang blow on. Kau aja ngaku kalau kau diludahin. Kau aja diludahin, dipekkan sama orang Yahudi. Yahudi itu punya kiblat. Mereka menyembah Tuhan yang tidak berwujud. Kau Kristen tidak punya kiblat. Yesus itu tidak bertopat-topat tangan. Kau bertopat-topat tangan. Yesus itu menguduskan hari Sabat. Kau menguduskan hari Minggu. Yesus itu ya bersunat. Kau tidak bersunat. Yesus pelaku hukum Taurat. Kau tidak melakukan hukum Taurat. Yesus tidak makan B2. Kau makan B2. Semua yang diajarkan Yesus kau langgar. Ya memang lah, ngapain saya berdiskusi sama orang blow on kayak kau? Gitu loh. Dari mana orang Yahudi Kristen? Yahudi lah salah satu apa? Salah satu suku yang rasis. Rasis mereka. Sehingga Yesus itu ditolak karena Yesus tidak punya bapak. Tidak ada binnya. Dia binti. Makanya dikatakan Ibnu. Mana mau orang Yahudi menerima Yesus yang tidak ada bapaknya? Bagaimana sih kau? Orang Yahudi ya mengatakan Yesus itu anak penjina. Kristen mengatakan Yesus itu orang terkutuk. Hanya Islamlah yang memuliakan Yesus Nabi Isa. Iyalah dimuliakan. Bagaimana? Pada waktu Yesus dilahirkan, pada waktu Nabi Isa dilahirkan oleh Bunda Maria, oleh Siti Maryam, dia pulang bawa bayinya. Datang orang-orang pada waktu itu. Datang dari keluarga Bunda Maria. Datang dari kaum-kaum keluarganya, dari tetangganya. Mereka apa? Mereka mengatakan kepada Bunda Maria melahirkan siapa? Yesus dikatakan adalah anak hasil dari zina. Terus apa dikatakan oleh Bunda Maria? Dikatakan oleh Siti Maryam. Bertanyalah kau pada anak ini. Allah memberikan suatu mukjizat kepada Nabi Isa untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan ibundanya. Sesungguhnya aku ini adalah Abdullah, hamba Allah. Aku diberikan Injil selama aku hidup. Aku menunaikan sholat dan membayar zakat. Tidak ada dikatakan Yesus itu Allah. Janganlah kau tipu-tipu di sinilah Om. Sakit kepalaku Om. Saya tidak perlu berdiskusi orang seperti kayak kau. Dari tadi kutanyakan di mana datanya. Ada, cari aja di Google. Ada, cari aja di Google. Nampak kali kau berguru sama Google kau. David. Hello David. David. Berguru tuh jangan sama Google. Selamat sore, Nora. Ya, selamat sore. Agama apa, Bang? Kristen, Kak. Ya, silakan. Mau nanggapi yang tadi? Kak Nora tadi mengatakan bahwa orang Kristen mengutuk Yesus, kemudian orang Islam memuliakan Yesus. Ya. Jadi apakah memuliakan itu dengan menolak kebenaran? Kebenaran sebagai apa? Menolak kenyataan bahwa Yesus disalibkan, apakah itu memuliakan? Oke, sekarang pertanyaan saya. Di dalam Galatia 3:13, terkutuklah yang digantung di kayu salib. Apakah kalian menerima yang digantung di kayu salib itu terkutuk? Yesus menanggung. Saya tanya begini, apakah Bang Jestu menerima? Tidak, Bang. Itu pertanyaan saya. Menerima karena itu kenyataan dan kebenaran bahwa Yesus mati disalibkan untuk menebus kita dari hukum Taurat. Jadi kakak Nora menolak itu. Menebus kita dari hukum apakah Taurat. dengan Bang, jangan menolak dikurangi. kebenaran Menebus itu kita, Islam memuliakan Yesus? Menebus kita dari kutuk hukum Taurat, Bang. Jelas menebus kita dari hukum Taurat. Kan kutuk itu kan dosa hukum kan? Taurat. Kutuk Ya hukum iya Taurat, kan Bang. menebus kita dari hukum Taurat. Sekarang pertanyaan saya. Berarti kakak Nora menolak itu sebentar kan? dulu, Bang, sebentar Bagaimana dulu, Bang. Anda mengatakan bahwa memuliakan Oke, gitu? sekarang saya tanya, apakah kamu menerima Yesus dikutuk?
Thank you barokah Bang Lotus. Kau menerima? Mana ada Yesus dikutuk? Mana ada tertulis di situ Yesus dikutuk? Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Pertanyaan saya, yang digantung di kayu Ada salib nggak itu nama siapa, Yesus Bang? di situ terkutuk? Terkutuklah Yesus Kristus digantung di telah kayu salib. menebus kita dari hukum Taurat. Jadi Yesus Dengan menebus jalan kita menjadi kan, kutuk. makanya iya makanya menebus Dengan kita jalan kan menjadi menebuskan kutuk. orang kan. Baca dulu. Ya, bagus. Dengan jalan dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya, dengan jalan menjadi kutuk, apakah berarti dia tidak terkutuk? Coba baca baik-baik. Menjadi Baca jalan baik-baik, kutuk Galatia 3. bukan berarti dia terkutuk Kak. Dia itu menebus kita dari nggak kutuk apa-apa. itu. Saya terima. Oke, sekarang saya Makanya terima. Kak Nora itu Terkutuklah kan yang bisa digantung. sesat gitu. Terkutuklah. Dengar, diam dulu. Jangan saya yang dikatakan sesat. Terkutuklah yang Iya loh digantung Kak, di kayu menolak salib. kebenaran. Yesus Diam mengatakan dulu. aku jalan kebenaran dan hidup. Kau sekarang jelaskan sama saya. Yang digantung di kayu salib itu siapa? Kalau yang digantung di kayu salib pada saat itu kan ada 3 orang Kak. Jadi Saya tidak bertanya. penjahat yang Saya tidak Loh, bertanya. iyalah. Saya tidak bertanya. Yang di tengah itu siapa? Dari antara 3 yang di tengah siapa? Ya, pokoknya yang digantung Saya di kayu salib kan ada bertanya. 2 orang 3 dan Yesus di orang tengah. yang 3 orang. Jangan yang ketakutan dulu Kak. Kalau udah sesat jangan Saya tidak ketakutan dulu. ketakutan. 3 orang yang disalibkan itu, yang di tengah ini siapa? Loh, yang 2 orang dan yang di tengah Yesus. Iya, Yesus lah. Ya udah. Loh, Jadi Anda yang menolak. Kenapa? Jadi yang digantung di kayu salib itu siapa? Yang digantung di kayu salib ada 3 orang, satunya Yesus. Ya, salah. Nah, berarti terkutuklah yang digantung di kayu salib yang ternyata salah satunya adalah yang Yesus. terkutuk betul? yang terkutuk itu yang 2 orang itu. Kalau Yesus menunggu kutuk. Di Kalau mana? Yesus Nah, menanggung sekarang saya kutuk. tanya. Loh, Yesus menanggung Kalau kan kutuk orang dengan menolak jalan, itu ya udah ke Yesus neraka jahanam menanggung gitu loh. kutuk, Karena sudah Yesus menanggung. menyangkal ke penyaliban Yesus. Bani Asu. Saya dari tadi udah sabar ya. Yesus menanggung kutuk dengan jalan menjadi congor B2. Kau dari tadi membantah aja kitab kau udah kubacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk. Artinya apa? Dia terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung di kayu salib. Yang mengutuk dia yang digantung di kayu salib siapa? Makanya tadi dibaca di Ulangan 23, di Ulangan 21 nomor 23. Yang mengutuk dia adalah Elohim. Jadi Yesus yang kalian katakan adalah Tuhan dan Kristus dikutuk oleh Tuhan sendiri. Silakan siapa yang baru masuk. Yang baru masuk perkenalkan dirinya lah. Oke, yang Bang Sam sama Mr. Pujangga ini agamanya apa? Kristen atau Muslim? Bang Samfi? Bang Samfi dibuka mute-nya, Bang. Justru Baru Kak ngomong. Nora tidak memuliakan Yesus karena menolak kebenaran. Nah, saya Sabar dulu, Kristen, Bang. saya Kristen. Jadi di luar Yesus. Bang Jetsu sabar dulu, Bang Jetsu. Ada Itok Sinta. Itok Sinta, selamat malam. Halo Itok. Ibu Sinta. Ibu Sinta. Ini ada Hotman Paris, kunaikan kalian ya. Ada Hotman Paris. Selamat malam Hotman Paris. Halo. Bang Hotman. Itu ngomong lah itu. Siapa Bang aku? Hotman. Bukan itu Sinta. Ngomong jangan hanya typing di bawah nama. Mana Bang Dito? Dona. Halo Dona. Dona lagi di belakang bang. Ambil alih Dona dulu lagi di Dona. Ambil alih. Iya. Oh Doni. Silakan Doni. Saudara Doni. Ambil alih dulu saudara. Selamat siang menjelang sore, bapak-bapak pendeta dan bapak-bapak Kristen ya. Jemaat semua ya, nggak ada yang pendeta ya. Kalau ada bapak pendeta boleh langsung ambil alih. Halo, selamat sore. Yang diam-diam ini diturunin Nora, aja yang diam-diam jangan ini. ketakutan dong, jangan ketakutan. Orang Islam ketakutan sama saya. Ayo debat, ayo.
Aduh, apa yang kita kau sesat. Apa ini? Pendetamu 100 jangan orang ketawa, bawa jangan di menghibur sini, diri. kasih makan semua. Jangan menghibur diri Nora. Kamu sudah menyangkal kebenaran. Nora, kau menyangkal Oke, kebenaran. saya bacakan ya. Ini saya tunjukkan data aja lah ya, biar enak. Nora menyangkal kebenaran. Oke. Saya Bertobat. tunjukkan data ya. Kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi di luar Kristus nggak ada kebenaran, kesesatan yang ada. Baca Yohanes 14 ayat 6 Nora. Akulah jalan dari Saya kebenaran bacakan. dan hidup. Gak ada satupun nabi yang mengatakan demikian. Ngerti? Ya. Salib sudah ada jauh sebelum umat Kristen ada, yaitu sejak zaman kuno atau sebelum tahun Masehi. Menurut Kamus Hak, dalam kebudayaan tertua Babilonia, Mesir kuno, dan Meksiko kuno dikenal salib engsel. Sedangkan di Jerman dikenal roda matahari yang digunakan sebagai tanda simbol maupun perhiasan. Sedangkan menurut Kamus Browning, salib adalah alat penyiksaan dan penghukuman mati yang digunakan oleh Ayo orang debat Nora, Romawi. jangan ketakutan, jangan dimisuruh hostmu itu. Dan sebelumnya oleh orang Persia, yaitu sebuah tiang tegak, tempat mengikat atau memakukan tubuh orang yang terkutuk. Yang terkutuk ya, tubuh orang yang terkutuk. Tubuh orang yang terkutuk. Orang Romawi biasanya membiarkan tiang tersebut tetap di tempatnya untuk hukuman mati bagi penjahat berikutnya. Nah, salib itu untuk tubuh orang yang terkutuk. Terus kita baca ini ya, sebentar ya. Nah, ini bagi orang Yahudi ya. Sebentar. Sekarang mari kita lupakan sejenak arti salib secara harafiah. Nah, dalam perjanjian baru, salib menjadi lambang yang sangat memalukan. Orang Roma memakainya bukan hanya sebagai alat menyiksa dan menghukum mati, tetapi juga sebagai alat untuk menghukum orang dengan cara yang sangat memalukan di depan umum. Salib disediakan bagi penjahat ulung dan sangat keji. Nah, sedangkan bagi orang Yahudi, penyalipan berarti jadi yang dikutuk, jadi yang disalibkan itu berarti adalah Orang tersesat, ayo jangan di-mute tersesat. Jangan di-mute, jangan ketakutan, jangan menghibur diri. Cuma aja tumbang sama saya, ketakutan orang Islam sama saya. Ayo. Jangan di-mute. penyembah makhluk yang dikutuk. Sesat kau, justru kau penyembah mayat. Janganlah kalian panik. Yang kau ikuti nggak bangkit. Yang kau ikuti nggak bangkit, Nora, tersesat kau. Bang Jestu. Sebentar. Saya baca ya. Nah, sedangkan bagi orang Yahudi, sebentar dulu, Ya, sebentar. jangan kata cuma burung damu aja Sedangkan ketakut bagi sama orang saya. Yahudi, penyalipan berarti kutukan Sama saya, seperti Nora, surat come here. seperti surat Paulus. Ku telanjangin kau, yang ayo ditulis- kita debat. Ada. Seperti surat Paulus yang ditulis kepada jemaat di Galatia. Kristus Dan telah menebus ketakutan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, saya bertanya-tanya ini. Ketakutan kan? Gurundamu Juma aja tumbang, berdarah dia. Kemute itu Nora, kemute. Kenapa kemute itu Nora itu? Udah Enggak, aku nggak udah kena kutu dia. Rasul Paulus, kok diam dulu. Nah, Kena terus kutu Nora. Paulus mengatakan terkutuklah yang digantung di kayu salib. Ulangan 21 nomor 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, ternyata yang mengutuk Yesus adalah Tuhan adalah Tuhan Elohim. Mbak Dona, halo Mbak. Mbak Dona udah betul? Mbak Dona. Halo Mbak Dona. Halo. Iya, Bu Halo, Pembeli. Oke. Hadir. Lanjut dulu, Halo. lanjut. Iya. Mana tadi itu si pengocok? Mana si pengocoknya? Lagi ngocok telur. Ngocok telur. Cek. Biasanya kalau ngocok telur berbusa ya. Memang asu. Suara Kang Dito kok kayak gitu? Kenapa penyakitan? Dia asisten Bukan, saya, aku namanya bukan Mbak Kang Dito Dona. loh. Oh Mbak Dona. Aku bukan Kang Dito loh. Dona. Jadi, Dona.
jadi salib itu adalah lambang Kunyu. Kunyu. Kutu. Lambang salib itu Ibu. Kunyu. Bukan kunyu. Kutuk. Lambang salib itu adalah lambang penebusan dosa. Kutuk bukan kunyu, anak Medan. Kau pun sudah jadi anak Medan, jangan jadi anak asuh. Kau suka ngocok ya? Jangan kau tiru Paulus. Paulus itu dikocok lo sama iblis. Iya loh. Coba Dona, Kocok lo dia sama iblis. Dona, Menggocok. disapa dulu Dona. Itu ada user sama Hendra yang naik Dona. Oh iya, selamat sore. Selamat sore, Oten pengocok. Jangan kau ketawa anak Medan. Tahu Uclim. Uclim apa? Apa kau asu? Diam dulu kau asu. Ayo, Pak Hendra, selamat sore Pak Hendra. Oke, tidak ngomong ini kalau udah buka mute user sama Pak Hendra diturunkan ya. Oh, Agamanya itu, apa? Sudah Pak buka Hendra. dia. Sudah buka dia mic-nya. User sama Pak Dipegang Hendra. apa digimanain? Dijilat-jilat. Om Hendra. Malam. Udahin kita dong. Oke, udah turunkan aja ini yang tidak ngomong-ngomong ini. Iya, nggak ada orangnya, kosong. Dinaikkan juga yang Kristen Mana itu tadi? dua orang lagi boleh, dua Iya. orang Kristen lagi. Silakan kalau ada teman-teman Kristen 2 orang lagi. Naul Damanik ini mungkin Kristen ya. Iya. Biar lanjut diskusinya. Kalian menganggap kami teman apa-apa Sabar ini? dulu. Sabar, jangan jadi Bani Asul lah kau. Iya. Itulah memang kalian ya. diajarkan. Naul, diam Bani anjing. Naul agamanya apa? Cali agamanya apa? Banyak kali yang panas sama Nora. Mana. Naul sama Cali nggak ngomong ya? Oke, diturunkan lagi. Ganti 2 lagi. Kalau naik tidak ngomong ya diturunkan. Ngapain? Naul. Oi, Naul. Ya udah ini aja di atas aja dulu. Bahas apa? Nggak ada ilmu di atas. Aduh, gimana? Kami lebih baik pendeta Pastor Romo yang ada biar kami didik biar benar. Mau ilmu apa? Mau ilmu hitam, putih, coklat, biru? Coba yang naik Kristen. Diam dulu lagi. kau pengocok. Oh, gitu. Oke, itu Kang Dito disapa tuh, satunya naik siapa tuh? Ya Pak Heri, selamat sore Pak Heri. Pak Heri. Oke, langsung turun, bising. Ya udah Ya. lanjut aja lah dulu Kang Dito, lanjut. Parisi Han. Gak ada loh abangku masih di belakang loh. Mau dipanggilin aja dianya. Oh, nggak usah. Dona yang kupanggil Dona. Dona. Apa kau pengocok? Panggil pengocok. Betul kali kan? Ya, Dona. apa kau anak Medan? Kenapa kau Bahas nggak apa, sunat? Dek? Bahas Bau apa, Dek? loh. Anak Medan, kau nggak sunat bau loh kau. Bahas apa kita, Dek? Bau kali lo kau, sampai sini lo baunya. Iya. Waduh, Iya. kok bisa? Tahu, coba kau tengok. Bau Waduh. kalinya itunya. Jangan berbohong lah. Itu diajarkan ajaran siapa? Nggak boleh berbohong. Kemana lah kau? Iya, Kau kalau tahu itu Mbok kotor. aja enggak. Ada aku bilang, Mbok, jangan diajarkan berbohong lah. Jujur-jujur aja. Iya, kalau di Islam kan boleh, Bang. Kemananya? Kalau di Boleh. Islam kan ada 3 Kalau yang di Islam boleh. boleh. Oh, Ya, iya, kalau iya, di Kristen semua hal boleh berbohong. Oh, segala ya. hal.
Tuhan jadi manusia, bohong. Tuhan lahir dari kandungan jadi manusia, bohong. Bohong semua. Ya lah ya, aku pakai dulu abang. Ya. Ya udahlah, ya diskusi lah. Jangan. Diskusi. Ya. Judul apa judulnya? Ya, nolak Yesus palsu. Maksudnya Apa? gimana? Kau mau apa, anak Medan? Apa yang kau kuasai? Apalah itu judul aja deh. Apa yang kau kuasai rupanya? Lari. Judul. Adik-adik siapa? Kapan aku nikah sama kakak kau? Mana mau aku nikah samamu? Jangan kau ngawur-ngawur sama aku, anjing. Jangan ngomong sembarangan, jeng. Bagus lah ngomongnya. Apa yang kau kuasai? Pada saat Yesus itu dilahirkan oleh Bunda Maria, apakah dia sudah Tuhan? Menurutmu? Aku tanya samamu. Iya, menurutmu? Ya bukan lah, manusia lah. Ya udah, kalau menurut manusia ya udah. Karena aku jelaskan juga kau nggak paham. Kalau menurutmu gitu apa? Kalau menurut kau apa? Nggak paham. Kalau menurut kau apa? Tuhan apa bayi? Oke, manusia. Terus? Bukan Tuhan rupanya. Tuhan. Hah? Siapa yang bilang Tuhan? Bayinya Tuhan. Dia cuma bayi. Dengar. Gini. Oke, kau dengarkan dulu. Dengar ya. Kalau Tuhan kau bayi, terus kau dengarkan dulu ya. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok hari kau akan disembah. Inilah penyembah bayi, ya sudah dilihatnya bayi, malah ada yang menuhankan bayi. Masih sehat kau jadi manusia, Dek. Sudah tahu bayinya apa maha kuasa bayinya itu? Apakah bayi itu berkuasa? Jauh dulu pertanyaan. Gini. Apakah bayi itu berkuasa? Saya bisa ngomong. Apakah bayi itu berkuasa? Silakan. Coba, aku diizinkan ngomong ya, boleh? Silakan. Lanjut. Nah gini, ini aku memang pemahamanku di dalam Alkitab itu memang kurang ya. Cuman kalau menggunakan logika, kayaknya ketawa Nora. Kita lah diterima ya kan. Gini, kalau kita bicara secara secara logika, Tuhan turun ke dunia ini menjadi manusia, wajar. Kenapa wajar? Kalau secara keilahian Tuhan jadi bayi, wajarnya di mana, Bang? Sekarang gini, kalau Tuhan itu turun secara keilahian, secara Tuhan, secara maha, kurasa manusia akan binasa seperti itu. Nggak bisa dilihat gitu. Nggak bisa dilihat, bisa menerima nggak? Oke, kau baca sekarang Maliaki pasal 3 nomor 6. Kau baca, anak Medan, ditampil-tampilkan. Ya kau bacanya dulu lah. Kau bacanya dulu. Ketawa kau. Oke, Maliaki berapa? 3 nomor 6. 3 nomor 6. Perjanjian lama dibawa-bawa. Terus gimana nih? Ya kau bacanya dulu yang keras, pakai speaker. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Oke. Tuhan di situ berubah atau tidak berubah? Gimana? Tuhan di situ dikatakan berubah atau tidak berubah? Tidak berubah. Yang mengatakan tadi Tuhannya jadi bayi siapa? Tahu nggak artinya itu Dito? Aku mengatakan artinya. Bentar Bang. Tahu nggak artinya itu apa? Mencret kau. Mencret kau. Memang goblok kau jadi asu. Udah. Dito, tahu nggak artinya udah, apa? memang bodoh kau. Makanya orang Kristen itu nggak akan bodoh katanya. Kalau makanya menggunakan jangan bawa akal. perjanjian lama. Kau nggak ngerti. Bawa perjanjian lama. Apanya, nggak usah klaim-klaim begitu. Jadi kalau pemahaman orang Yahudi, Tuhan itu tidak berubah. Bukan maksudnya hanya Tuhan orang itu tolol yang mengatakan Tuhan jadi bayi, gitu loh.
Kuasanya iya tidak akan bayi di berubah. Tuhan ini kan Kuasanya bukan longor. Tuhan yang tidak berubah, Dinda. Gimana lah kamu mau belajar? Apanya? Tuhan yang Kuasanya. kelihatan atau yang tidak kelihatan? Kuasanya Tuhan itu tidak berubah, mau di bumi mau di surga dia tetap Tidak berkuasa. ada di situ, Itu jangan kau artinya. tambah-tambah ya, Su. Tunjukkan perjanjian lama, kau nggak ngerti. Apanya yang nggak ngerti? Coba, di mana ada tertulis di situ kuasanya yang tidak berubah? Ganti aja lah Kangnya, nggak cocok jadi Kang. Dek Dito aja lah. Cocok jadi Kang. Tunjukkan kalau cuma nyerocos modal longor, ngapain kau naik diskusi anjing? Coba. Ya, Coba. halo. Tunjukkan sisi akademis, ya. Kalau kalian katakan yang dilahirkan itu Tuhan, orang Yahudi mengakui Bani Yakub di situ ya. Bani Yakub itu orang Israel. Dia mengatakan bahwasanya Tuhan tidak berubah. Kok Anda disebutkan oleh Yesus Bani anjing mengatakan Tuhan itu jadi bayi? Kan longor kali kalian itu. Udah paling goblok kalian itu. Tolol. Suka-sukamu lah Dito, suka-sukamu. Nah memang tolol kau. Ya wajar suka-sukamu. Kayak gitu lah. Bukan, ini kan menurut di dalam Bible, Maleakhi itu kan terakhir dari Perjanjian Lama. Tapi di situ tulisannya bahwasannya, kau dengarin dulu. Segala sesuatu yang ada di Perjanjian Lama itu telah digenapi di Perjanjian Baru, udah itu intinya. Dan ngapain kau tempel? Ngapain kau pakai? Itu intinya. Ngapain kau pakai? Apa yang dipakai? Nah, kenapa di Biblemu itu ada Perjanjian Lama? Buat apa? Ya. Perjanjian Lama itu bahwasanya semua yang dinubuatkan itu telah kau suka-suka kau aja ngomongnya longor kau. Kalau nggak ada sejarahnya nggak mungkin ada penelitian kayak gitu. Gimana sih? Ngomong apa kalian? Kan ini ngomong apa dikasih keterangan? Oke lah, coba kita diskusi yang benar. Bukan apa yang kau. Kenapa dipakai kan kamu bilang kenapa dipakai? Referensi apa yang kau pakai? Referensi yang gimana maksudnya nih? Kau cuma ngomong doang, nggak ada datamu. Ya aku kan bilang aku minim. Coba gini. Masalah Alkitab. Baik. Cuman kalau secara ya kalau minim kau diam, kau turun di bawah kau celuk. Kalau minim kau itu diam, kau nggak punya ilmu, makanya kau diam. Sudah kau akui, tapi kau mengatakan menjelaskan. Di mana sih kau punya otak tak? Tidak. Oh, kok kejam-kejam nian ngomong. Otak segala macam Roma apa sebetulnya ini? Emang kenapa konjing? Kenapa konjing? Memang gitu ngomongnya ya. Emang gitu. Emang kenapa anjing? Kan Yesus mengatakan kepada kalian. Yesus mengatakan kepada kalian. Kalau udah ngomong anjing-anjing apa segala macam, hancurin sajalah saya. Coba diam dulu. Coba. Yesus mengatakan kepada orang di luar Bani Israel, diwakili oleh perempuan Kanaan, dia mengatakan tidak baik memberikan roti dilemparkan kepada anjing. Itu Yesus yang ngomong. Di mana saya? Di mana? Coba. Ada nggak yang bisa membaca? Coba ada yang nggak bisa membaca? Sampili. Samfinsi. Matius 15 nomor 26, 27. 26 itu 25-nya kau baca. Yesus mengatakan tidak baik memberikan roti, tidak layak memberikan roti untuk anak-anak dilemparkan kepada anjing. Betul? Betul nggak? Yang mengatakan anjing Yesus apa Kang Tito? Atau Biblemu? Sungguh tolol kalian memang. Oke, izin dulu. Yesus yang mengatakan, ya. Kang Tito, izin dulu. Kita sapa dulu Matius ya. Ada Matius ini, Pak Pendeta Matius. Selamat malam. Sabar ya. Halo Pak Pendeta Matius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pendeta Matius. Ya. Silakan dikawal Pak Pendeta Matius itu mau mengajar. Ya. Saya mau ini
bagaimana cara mengenal Yesus itu? Mengajar Matius Kristen. sayang, apa kabar Ya, sayang? ya, tunggu. Saya mengenal Yesus itu dengan mengenal Bapa. Hah? Aduh, Mengenal Yesus ada itu dengan mengenal Bapa ya. Jadi kasihan. Pakai apa dia di muka ini lagi? Biar cantik saya lihat kau Matius. Ada kasihan. Pakai apa itu? Order kamu pakai Pepsodent itu. Saya pakai biji. Apa itu Pepsodent yang pakai di muka itu? Om Matius. Nah, silakan, Matius. Dengarkah tidak suaraku? Ayo, saya itu heran dia Nora pakai apa dah ini? Pepsodent dia pakai di muka. Pepsodent. Apa Pepsodent itu pakai di gigi, mau sikat gigi bukan pakai di pipi. Saya pakai skincare BZ. Skincare pakai siapa itu? Coba saya lihat, mau lihat. Udah lanjut. Ayo. Lanjut. Memang lanjut ya. Jadi mengenal Bapa Lanjut. itu, mengenal Yesus dengan mengenal Bapa. Jadi Yesus itu mempromosikan dia punya diri. Bagaimana mengenal Bapa dengan mengenal aku. Jadi bukan mengenal aku itu aku Tuhan, bukan. Yaitu mengenal Bapa itu melalui ajaran Bapa, melalui dia. Itu melalui dirinya sendiri. Jadi yaitu mengajari perintah Bapa untuk mengajari orang-orang melalui perintah Bapa, begitu. Jadi bukan Yesus Tuhan, begitu. Mengerti? Halo? Tidak ada Kristen di sini. Dicuekin. Mana Kristen tadi sepegi? Abang Matius. Ya. Dicuekin dia karena Yesus itu kan bukan Tuhan kata. Halo. Dia. Tidak ada Kristen. Aduh. Apa lagi Matius? Dicuekin kau? Gimana ini Abang Matius? Cilim bukan pendeta itu. Halo. Ya. Matius ada suaramu. Mereka tidak bisa berkata-kata lagi karena yang kau omongkan itu memang betul Matius. Halo Matius yuk. Omong gimana sih Matius? Tunggu saya mute dulu. Tunggu, ada motor. Tunggu. Dengan suaranya penipu suaranya. Matius. Tidak lama. Tunggu. Matius, aku Kristen. Aku tidak. Kamu ngomong gimana sih Matius? Bahwa Yesus bukan Tuhan? Silakan Kang Dito masuk. Kang. Kang Dito mana? Ini Mbak Dona ya? Iya. Halo, ya, saya kembali. Ya, silakan. Jadi bolak-balik saya tinggal mulu. Ini Dona memang sukanya pas lagi ada kayak begini-begini aja nih. Gimana? Ya, lanjut. Matius lagi ada motor. Ada motor, dia ambil motor rupanya. Berapa DP-nya? 80 juta. Oh, alhamdulillah. Ya bagus lah motornya dirawat ya. Jangan seperti patungnya yang ada di situ dirawat, dicium-cium. Ya silakan Ya, orang Kristen aja. ini. Anak Medan di mute aja lah. Jadi bandel ini tukang ngocok satu ini di anak Medan. Kita tidak dikasih kesempatan. Ya ngomong Gimana kita mau ngomong, kita pantau saja. Kita monitor tidak ada yang ditanggapi, tidak ada yang dijawab. Iya. Apa? Abang Matius, saya orang Kristen. Saya ini marah sama Abang Matius. Silakan.
Ya, gimana sih? Ya, Bang Matius dulu, Bang Matius. Biar saya mau tanya ke ini dia. Dia Dibilang lagi ada Yesus bukan kerjaannya, Tuhan. Bang David. Ada kerjaannya. Dia kan buka bengkel itu, ada kerjaannya. Oh, iya. Sama itu Ya, Kang Dito. Mbak Nora, Kang Dito. kembali Saya ke sudah topik. Dia doubling makanya nggak begitu jelas nih ngomongnya. Oh, coba Bang David itu kenapa doubling? Pakai headset ya? Enggak, jaringan. Tes. Nah, udah, silakan. Udah Bang, silakan. Ya, silakan. Tadi ya banyak tadi ya sudah ikuti dari tadi ya menyangkut mengenai dikatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya, yang orang begitu ya. 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 Nah, terus saya mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan yang kita sembah. Jadi ada di dalam kitab Perjanjian Baru dalam Yohanes 13 nomor yang ke-13 ayat yang ke-13. Ya, apa tulisannya di sana? 4 rakaat bentar Kang Dito, 4 rakaat ya. Yuk. Di situ dikatakan bahwa di Yohanes 13 pasal yang ke-13 pasal 13 ayat yang ke-13 katakan bahwa engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan itu tepat bahwa akulah guru dan Tuhan. Oke, di situ waktu dia jadi Tuhan itu dia manusia atau bukan? Ngopi dia. Hah? Waktu dia mengatakan aku guru dan Tuhan, itu dia itu manusia atau bukan? Iya, manusia, tapi karena dia datang ke dunia itu sebagai manusia. Oh, jadi Tuhanmu manusia? Karena dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Iya, pertanyaan saya, jadi Tuhanmu manusia? Iya, kita menyembah Yesus. Kau menyembah manusia sebagai Tuhan. Iya, pada zaman. Jadi kau menyembah pada masa itu kan dia sebagai manusia. Iya, yang kutanya samamu. Dia mati dan bangsa. Ya, yang kutanya samamu terkait dengan Yohanes 13 nomor 13. Jadi kamu meyakini Tuhanmu manusia? Iya. Oh iya, oke lah, ya udah clear. Yang menuhankan manusia itu pagan atau bukan pagan? Ya. Yang menuhankan manusia itu agama pagan atau bukan pagan? Aduh, tidak dengar lagi jaringan. Coba diulangi. Yang menuhankan manusia itu dikatakan agama pagan atau bukan pagan? Dikatakan agama. Nggak denger dia, jaringannya nggak bagus. Iya. Yang menyembah manusia itu agama pagan atau bukan pagan? Halo, jawab halo. Itu anak Batak, anak Medan, kau bantu jawab lah. Dia nggak bagus itu jaringannya itu. Halo. Ya, halo. Ya. Yang menuhankan manusia itu agama pagan atau bukan? Mencret. Wah, kepesing kepuyo dia ini. Jangan berak di celana bang, bau bang, ambil sini bang. Ini saya Pede punya kali kau bagian sebenarnya. Iya, silakan Matius. Saya tanya sama siapa dapat nama ini? Namanya siapa yang Kristen ini? Siapa nama?
Difat, namanya Difat. Adifat, saya bertanya sama kamu, Difat. Yesus itu sejak menjadi Tuhan itu, ketika dia lahir, dia sudah menjadi Tuhan, apa belum? Begitu, bertanya. Jawab. Hah? Halo? Yesus itu menjadi Tuhan ketika dia lahir, dan dia umur berapa menjadi Tuhan? Nah, itu. Bisa dijawab itu. Jelas saya punya bertanya? Jelas? Ayo jawab, jelas tidak? Loh? Ayo tinggal gampang mau bilang, pas susah. Yesus itu menjadi Tuhan sejak kapan? Apa sejak dia lahir, masih di rahim ibunya, atau umur berapa dia menjadi Tuhan? Jelas tidak? Halo? Apa deh? Apa Matius? Yesus itu menjadi Tuhan sejak, aduh susah bicara dengan kamu ini. Yesus itu menjadi Tuhan sejak kapan? Sejak dilahirkan? Apa masih di perut Bunda Maria dia menjadi Tuhan? Kau tahu nggak Yesus itu lahir karena apa? Hah? Tahu nggak kok Yesus itu lahir karena apa? Apakah karena dengan persubuhan manusia atau tidak, atau karena dari roh? Apa itu? Udahlah, nggak ada ilmu kau, udahlah. Bukan tidak ada ilmu, kamu punya bicara tidak jelas. Iya, jaringanmu mungkin nggak ada paket Sudah sebagus jaringan. Sudah. Oke. Halo, kopi teh satu, kopi Paham. satu. Ya, aku tanggapin. Jelas. Oke, saya jelaskan Pak kamu. Saya mengerti itu. Bunda Maria itu seorang perawan. Dia tidak punya suami. Oke, dia dilahirkan. Dia utus oleh malaikat. Bapak itu mengutus malaikat untuk memerintahkan itu, memberitahukan kepada Bunda Maria, kamu akan punya anak, seorang anak itu dari Apa ya? Matius, ini Bang Matius, apa yang dikatakan malaikat itu bentar, David, bentar. Seorang anak apa? seorang nabi. Terus? Nabi. Barak apa kamu bilang Tuhan? Kau akan melahirkan seorang nabi, Mesias. Orang bilang Tuhan kamu. Ya terus. Nabi. Untuk melanjutkan Nabi Musa. Nabi perjuangan Nabi Musa. Ini Yesus lahir ini dilahirkan kan untuk melanjutkan hukum Taurat, yang itu lahir untuk ke domba-domba yang hilang itu Israel, bukan Kristen. Itu saya bertanya sama kamu, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Apa dia masih di perut Bunda Maria dia sudah Tuhan? Apa nanti dia lahir dia menjadi Tuhan? Jelas saya punya perkataan? Itu sudah kau jawab. Yesus itu lahir dari roh. Roh itu ya roh Allah. Saya tidak bilang roh, dari rahim dulu ibunya. Allah. Rahim perut ibunya. Sebenarnya kau ngerti, cuman begini, rahim itu alam rahim. Alam itu macam-macam. Kau bilang Tuhan kami alam manusia. Barja, alam Udah tahu kubur, sebenarnya gitu loh. rahim. Saya begini, sebenarnya saya mau berdebat sama kamu, tapi kamu kasih putar-putar balik. Kamu mengerti tidak? Saya tanya, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Jawab saja. Kamu cukup bilang, sejak dia lahir dia sudah Tuhan. Begitu saja, tidak usah banyak cerita. Bagaimana? Yesus itu sudah menjadi Tuhan sejak dia diutus oleh Allah. Karena Yesus itu adalah Allah sendiri. Tidak ada, itu tidak ada data. Sekarang begini, saya tanya sama kamu, bagaimana di ayat Roma 14 nomor 9? Itu, coba kamu bacakan Roma 14 nomor 9. Coba kamu baca itu. Apa itu pernyataan itu di situ? Baca. Sabar. Baca itu, Roma. Baca. Kita harus cari tahu apa Yesus benar-benar Tuhan tidak. Di mana ada pembukti? Baca. Sabar. Roma berapa? Roma 14 nomor 9. Jadi dari sini aja kamu nampak, kamu bilang nomor, bukan Kristen kamu. Kayak kamu jangan kau bilang pendeta. Banyak Saya bukan pendeta. Saya ini cuma bersih gereja jamaah biasa. Roma 14
Nomor Agamamu 9. apa? Ayat Jujur 9. agamamu apa? Saya Islam sekarang, saya Islam. Nah, udah, Islam jangan Muslim. kau bilang Kristen. Siapa yang bilang Kristen? Tidak ada. Tadi itu. Saya tidak bilang Kristen. Tadi si Pandi katanya Saya bilang pendeta. Islam ini Muslim. Oke, saya baca Roma 14 ayat 9. Ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Terus? Oke. Apa? Di situ berarti Yesus menjadi Tuhan ketika dia mati dulu. Berarti Yesus itu harus mati dulu menjadi Tuhan. Berarti waktu dia lahir dia belum Tuhan. Coba baca harus dari mati dulu Kristusnya itu. Baca dari awal sebab Terbalik lagi. Itu pernyataan. Sebab Kristus harus mati, harus menjadi Tuhan. Berarti waktu dia lahir bukan Tuhan, manusia. Harus jadi mati dulu. Dia berarti dia itu mati dulu, berarti harus jadi Tuhan. Kalau seandainya Yesus tidak mati-mati, tidak ada Tuhan ini. Kira-kira kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kamu ini menyembah siapa? Menyembah pohon. Abang Matius. Yang tadi yang jelas? bilang setelah yang dikatakan setelah dia mati dulu baru jadi Tuhan. Apa itu? Ya. Sekarang begini, kalau seandainya begini Yesus tidak disalib, begini berarti yang tidak ada Tuhan kamu ini. yang tanda bagi orang Majus, apa yang dikatakan oleh malaikat? udah jaringan abang tuh macet. Itu maksudnya tadi udah Matius. Yang dikatakan kepada orang Majus ketika Yesus lahir. Ya. Dia mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Kan dikatakan begitu. Otomatis Terus? dia lahir sebagai Tuhan. Lanjut. Bukannya begitu Kak, Bang Matius? Lahir di kota Daud, itu lanjut. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dan dibungkus dengan kain lambi dan terbaring di dalam palungan. Nah, itu. Jadi sebenarnya kamu tadi ini dikatakan terima saja. Kalau kamu kalau Yesus tidak mati, kamu tidak ada Tuhan. Terima saja kenyataan. Kalau kamu tidak mati, kamu Yesus, kamu tidak ada Tuhan. Ini pagi ini bilang, andaikan Yesus tidak mati, tidak ada Tuhan kamu. Mana kamu Tuhan sebenarnya? Jadi ateis ya Matius ya. Jadi kalau Yesus nggak mati, ateis ya orang Kristen ini ya. Tidak ada Tuhan dong. Ateis memang. Harus mati dulu, sakit nggak? Sakit. Sudah saya jelaskan manusia. Matius. Diam dulu Matius. Gitu, diam dulu saya jelaskan. Artinya tadi itu ayat ini menegaskan otoritas. Lagi-lagi pelintar lagi, putar lagi. Yang Kamu ini sama dengan HP lagi, diperbarui lagi. Baik yang hidup Kata-kata itu maupun dikasih yang mati. perbarui lagi. Sama dengan HP-nya lagi. Dengar dulu orang ngomong, dengar nggak yang bilang? Bicara aja kamu suka-suka, bicara saya mute dulu. Dengar, makanya dengar, bicara dengar. Tiba saya ngomong kamu nggak dengar. Gimana lah kamu belajar? Yang kamu bahas Alkitab, bukan Al-Quran. Makanya saya pandai menjawab karena yang kamu bahas Alkitab. Kayak bicara aja, bicara saja saya mute, kalau berdengar. Ya, coba dijawab anak Medan. Aduh. Ambil referensi dari mana? Lanjut. Ya, kau jawab. Ini firman ini maksudnya itu menegaskan otoritas dan kekuasaan Yesus yang mencakup seluruh ciptaannya termasuk kita manusia. Untuk itu baik. Ya, apa kau asal jeplah gonggong-gong? Anjing ngomong apa? Ngomong kali kau. Apa yang kau baca? Apa yang kau baca? Apa yang kau baca barusan? Apa yang kau baca barusan? Apanya? Iya, barusan kau baca apa? Mau tahu?
Oh, konyol kali kolongor. Apa yang kau baca? Mau tahu? Nggak mau kasih tahu. Longor. Longor. Jelas kau yang Ngomong salah-salah. Padahal pertanyaannya simpel. Dia entah ngomong-ngomongnya apa. Tahu kali, emang kebanyakan ngocok. Coba yang lebih ini loh, kita maunya kan diskusi dari tadi itu, kalau lawan diskusi kita bagus, kita akan bagus. Sejak dari tadi ba'da duhur nggak ada rupanya. Lawan Matius saja itu logis loh. Jadi kalau tidak ada pemberitaan dari Paulus, Kristus telah mati dan bangkit kembali, hidup kembali supaya jadi Tuhan. Ya kalian nggak akan punya Tuhan. Itu kenyataan. Paling ini pohon. Itu saya kasih ke tadi di Roma itu. Ah itu. Iya. Begitu kalau mau ini, orang bilang kamu ini sok pintar Matius. Siapa dari Pak Guru? Balandar. Balandar. Aduh, memang Balandar nggak ajar. Memang tidak sia-sia kamu ini punya murid Balandar. Saya di mana kamu berada ini? Tidak tahu dia tidak aktif ini. Ini orang pasti tidak bangga ini ada murid saya ini. Bangga deh orang. Tidak ada dia, tidak aktif dia ini. Tidak tahu di mana ini guru ini. Memang. Telepon dulu Kak. Hah? Telepon dulu dianya. Tidak ada ini nomor ini. Minta Saya dikira bagaimana? Masih minum kopi itu. Minum kopi. Tapi dia bikin salah tertabah itu. Saya bilang begini, batabung 10.000 satu hari. Saya bilang saya ini batabung 10.000 satu hari. 1 bulan 5 juta. Dia bilang salah. Dia bilang Matius salah itu. Baru berapa? Dia bilang 300. Kamu yang tak salah itu. Dia tertabah itu. Saya bilang guru yang tak bisa hitung ini. Saya bilang salah berhitung dia. Dia kira begini. Dia kira ini saya bilang 10.000 satu hari mau simpan, mau celengan di BB ini tabungan BB ayam-ayam. 1 bulan 5 juta. Dia bilang salah. Saya bilang kamu ini salah Balandar, salah hitung itu. Dia mau 1 bulan 5 juta mau simpan. Dia bilang terserah kamu saja. Dia punya 300. Saya bilang tidak salah itu, bukan 300. Kalau 300 dia mau jadi 20 juta. Itu 1 bulan 30 juta. Dia bilang, oh iya betul, kamu yang betul lebih Matius. Oh iya. Saya bilang, bagaimana guru ini tidak tambah hitung doi ini. Tidak tambah hitung doi. Di situ, dah kau baku dapat pintar. Ini Balandar, kau baku dapat pintar. Tapi kau bah hitung, saya tahu. Saya bilang Balandar ini 10.000 satu hari, dia punya 300. Saya bilang 10.000 itu 1 bulan 5 juta. Saya bilang Balandar lucu sekali, ada orang ini lucu. Dia bilang, iya kamu yang betul. Dia bilang, oh iya Matius betul. Semua memang betul saya. Saya punya itu uang sebanyak di celengan, saya simpan 10.000. Ente tahu bah ini dia bah hitung doi. Ini lagi ini. Jadi, so cantik situ saya berapa 1 bulan Matius? So cantik situ so pakai badak. So saya kira tadi Pepsodent yang dipakai di pipi, Pepsodent. Tidak, saya tidak pakai Pepsodent. Saya itu suka begitu putih mau ganteng Supaya orang bilang saya so ganteng. Matius, yang lain mana Matius? Hah? Mana yang lain? Ayam. Yang lain kemana? Tidak tahu orang ini kemana So pergi-pergi ini. So kenapa orang ini? Jangan ditombak orang itu. Kena tombak. Bahaya ini. Ini Kristen ini. Paku dapat dulu kamu paku dapat Kristen ini. Antara ini. Kristen ini.
Kantara ini terus. Halo, Majid, Pahlepi. Halo. Nggak ada yang ngomong, Matius. Halo, Majid. Tisu Majid. Tisu Majid. Majid. Majid, Basuara. Saya ini Matius. Halo. Tidak ada orang ini. Di mana kamu berada ini?